Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kelas 5 yang solih-solihah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh, masih dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada pelajaran yang kelima ini, materi kita adalah Rasul Allah idolaku. Dan pada pertemuan yang ke-1 ini, submateri kita adalah kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Anak-anak yang soleh-solihah, marilah kita sebelum melanjutkan pembelajaran kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mudah-mudahan dengan doa tadi Allah memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat serta Allah mudahkan kita dalam memahaminya dan mengamalkannya. Baik anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah setelah kalian menyaksikan tayangan video pembelajaran ini, diharapkan kalian sebagai peserta didik dapat atau mampu yang pertama meyakini kebenaran kisah Nabi Daud alaihissalam dengan benar. Kemudian yang kedua, kalian dapat menunjukkan sikap berani sebagai implementasi penerapan dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam dengan benar. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menyebutkan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam dengan benar. Yang keempat, kalian dapat menjelaskan sikap berani dari kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam dengan benar. Dan yang kelima anak-anak, kalian mampu menceritakan kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam dengan benar. Anak-anak, mari dengarkan dan perhatikan kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Kaum Bani Israel saat itu hidup tertindas oleh kekuasaan Jalut yang menguasai tanah Palestina. Jalut adalah penguasa yang kejam. Dia bertubuh sangat besar seperti raksasa. Pada saat itu tidak seorang pun yang berani melawan Jalut. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengangkat seorang pengembala dari kalangan Bani Israel yang bernama Talut untuk menjadi pemimpin kaum Bani Israel. Saat itu, kaum Bani Israel dikenal dengan sifatnya yang keras kepala. Terbukti, mereka pada awalnya menolak Talut sebagai pemimpin, karena dia hanya seorang pengembala dan petani yang miskin. Hal tersebut dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 247. Yang artinya, Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya. Sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak. Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 247. Maksud dari Nabi mereka dalam ayat tersebut adalah Nabi sesudah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi sebelum Nabi Daud alaihissalam diangkat sebagai pembawa petunjuk. Nabi tersebut yang mengajak Bani Israel untuk melawan Raja Jalut yang telah menindas mereka. Nabi tersebut juga yang menentukan Talut sebagai pemimpin Bani Israel. Talut, pemimpin Bani Israel, lalu memilih orang-orang terbaik yang berani menghadapi pertempuran. Salah satu yang ikut dalam pasukannya adalah seorang remaja yang bernama Daud. Daud diperintah ayahnya untuk mengikuti kedua kakaknya yang maju ke medan perang.
Ia tidak diperbolehkan maju di garis depan. Daud hanya diperintahkan untuk menyiapkan makanan dan minuman ketika kakaknya lapar dan haus. Jumlah pasukan Talut saat itu lebih sedikit dibandingkan dengan pasukan Jalut sang penindas. Jalut adalah seorang panglima perang yang bertubuh besar dan orang yang berhadapan dengannya selalu kalah. Talut kemudian berdoa kepada Allah, "Ya Tuhan kami, curahkanlah kesabaran atas diri kami dan kokohkanlah pendirian kami dan tolonglah kami dalam menghadapi orang-orang kafir." Maka dengan kekuatan doa itu, mereka menyerbu pasukan Jalut dengan gagah berani. Pasukan Jalut tak mengira bahwa lawannya yang berjumlah sedikit itu mempunyai keberanian yang luar biasa. Pada akhirnya, pasukan Jalut dapat dikalahkan, sehingga yang tersisa hanyalah Jalut dan beberapa pengawalnya saja. Talut dan pasukannya tak ada yang mampu melawan Jalut. Talut pun lalu berkata, "Siapa yang dapat mengalahkan Jalut, maka ia akan diambil sebagai anak menantuku dan akan mewarisi kerajaan." Di saat itulah, dengan keberaniannya, Nabi Daud yang masih remaja menawarkan diri untuk bertarung melawan Jalut. Maka dimulailah pertarungan yang tidak seimbang itu. Dengan menyebut nama Allah dan hanya berbekal sebuah ketapel beserta 3 buah kerikil, Nabi Daud tidak ragu melawan Jalut. Nabi Daud selalu dapat menghindari tebasan pedang Raja Jalut. Berkat keteguhan imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pertolongan pun diturunkan kepadanya. Kemudian Nabi Daud melemparkan batu ke udara dengan menggunakan ketapelnya. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, angin menjadi sahabat Nabi Daud dan membuat batu meluncur dengan cepat. Batu itu tepat mengenai dahi Jalut. Karena terkena lemparan batu oleh Nabi Daud, maka Jalut seketika itu juga jatuh tersungkur lalu meninggal. Talut pun menepati janjinya dan beliau menikahkan Nabi Daud dengan putrinya, serta memberikan separuh kepemimpinan kerajaan Bani Israel. Hingga usia Nabi Daud mencapai 40 tahun, Talut meninggal dunia dan Nabi Daud menggantikan posisi Talut menjadi raja Bani Israel. Tidak hanya itu, Allah juga mengangkat beliau sebagai Nabi dan Rasul. Kepadanya diturunkan kitab Zabur, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh, wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'd, wa atayna Dawuda zabura." Yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surah Al-Isra ayat 55. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Daud alaihissalam, antara lain yaitu Nabi Daud dapat melunakkan besi. Dengan beliau melunakkan besi, maka beliau bisa membuat baju perang yang lentur. Kemudian yang kedua, beliau memiliki suara yang merdu. Ketika beliau membaca Zabur dengan suara merdunya, maka gunung-gunung, burung-burung, binatang lain ikut bertasbih memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat yang ketiga, beliau dapat memahami bahasa burung-burung. Kemudian, anak-anak sekalian, Nabi Daud adalah seorang nabi yang amat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mempunyai kekuatan di dalam beribadah. Antara lain, yang pertama,
beliau selalu sholat malam. Yang kedua, beliau mampu berpuasa separuh tahun. Artinya setiap tahun beliau berpuasa setengah tahun, yaitu sehari berpuasa dan sehari berbuka atau berselang-seling. Hari ini puasa, besok berbuka. Hari selanjutnya beliau berpuasa dan selanjutnya beliau berbuka. Seperti itu terus menerus anak-anak sekalian. Makanya ada istilah puasa Daud, sehari berpuasa, sehari tidak. Nabi Daud alaihissalam menduduki takhta kerajaannya selama 40 tahun. Setelah beliau wafat, kekuasaannya dilanjutkan putranya, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Anak-anak sekalian, dari pembelajaran tadi bisa kita simpulkan, yang pertama, Nabi Daud alaihissalam adalah salah satu nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Nabi Daud alaihissalam memiliki sifat pemberani. Beliau tidak merasa gentar sedikit pun menghadapi Raja Jalut yang kejam. Kemudian yang ketiga, Nabi Daud alaihissalam menjadi raja menggantikan Raja Talut yang wafat. Yang keempat, Nabi Daud mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berupa kitab suci Zabur. Yang kelima, mukjizat Nabi Daud alaihissalam antara lain beliau dapat melunakkan besi, kemudian dapat memahami bahasa burung, dan beliau memiliki suara yang merdu. Kemudian selanjutnya Nabi Daud alaihissalam sangat taat beribadah kepada Allah. Beliau selalu melaksanakan sholat malam dan berpuasa setengah tahun. Demikian anak-anak sekalian yang bisa kita simpulkan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa meneladani sikap Nabi Daud yang pemberani dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, setelah kalian mempelajari kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam, silahkan kalian kerjakan soal-soal penilaian harian yang terdapat pada link dalam deskripsi video di bawah ini. Demikian anak-anak sekalian, pembelajaran kita sudah usai. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dari Pak Guru kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.